Selamat bertemu kembali dengan saya di pembelajaran matematika kelas 9 hari ini. Pada kesempatan ini nanti kita akan belajar bersama-sama yaitu tentang persamaan kuadrat. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak tayangan video berikut ini. Dalam materi persamaan kuadrat kali ini nanti yang akan kita bahas ada 3 buah tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu nanti setelah belajar tentang persamaan kuadrat, diharapkan kalian bisa menentukan bentuk umum persamaan kuadrat. Yang kedua yaitu menentukan akar dari persamaan kuadrat jika diberikan persamaan kuadrat. Sementara yang ketiga dapat menyajikan masalah kontekstual dalam bentuk persamaan kuadrat dan dapat mengerjakan dengan cara pemfaktoran. Selanjutnya, untuk manfaat dari materi persamaan kuadrat diantaranya adalah nanti akan menjadikan dasar untuk mempelajari materi selanjutnya yaitu tentang fungsi kuadrat. Selanjutnya, tahapan di dalam pembelajaran atau skenario dalam pembelajaran kali ini nanti yang pertama seperti biasa kalian nanti bisa berkelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Kemudian nanti Bu Yuni akan memberikan lembar kerja dan juga lembar latihan soal untuk kalian diskusikan. Selanjutnya yang ketiga adalah kalian presentasikan hasil diskusinya. Yang keempat yaitu konfirmasi oleh guru terkait dengan hasil presentasi tadi. Dan yang kelima yaitu kuis yang sudah Bu Yuni siapkan. Kita mulai yang pertama. Sebelum membahas lebih lanjut, kita coba ingat kembali tentang bentuk aljabar atau kalimat matematika. Di sini Bu Yuni punya sebuah kalimat yaitu 4x dikurangi 15 sama dengan 5. Nah, dari kalimat matematika ini ada beberapa hal yang perlu kalian ingat. Yang pertama yaitu tentang koefisien. Nah, angka 4 yang berada di depan variabel X ini dikatakan sebagai koefisien. Sementara X-nya ini sendiri adalah sebagai variabel. Sementara negatif 15 dan 5 itu selanjutnya disebut sebagai konstanta. Itu sudah kita bahas di beberapa pertemuan di sebelumnya. Untuk selanjutnya, yaitu tentang bagaimana kita menyelesaikan perkalian yang ada di dalam bentuk aljabar. Kita coba ulang lagi apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Di sini contoh yang pertama, X dikalikan dengan X plus 2, maka untuk menyelesaikannya adalah X dikalikan X, hasilnya adalah ini. Kemudian X dikalikan dengan 2, hasilnya adalah ini. Sehingga X kalikan X ditambah 2, maka didapatkan hasilnya adalah X kuadrat ditambah 2X. Selanjutnya contoh yang kedua, perkalian suku 2. X ditambah 5 dikalikan dengan X ditambah 2. Kita kalikan, yaitu X kalikan X, ini hasilnya. Kemudian X dikalikan dengan 2, ini. Selanjutnya adalah 5 dikalikan X, hasilnya ini, dan 5 dikalikan 2 ini. Sehingga dari perkalian suku 2 ini kita dapatkan yaitu X kali X adalah X kuadrat, kemudian X kali 2 adalah 2X, 5 kali X adalah 5X, dan 5 kali 2 adalah 10. Selanjutnya dari bentuk ini ada dua pasangan atau ada sepasang yaitu 2X dan 5X yang masing-masing adalah sejenis, maka dapat kita jumlahkan, kita sederhanakan bentuk ini menjadi X kuadrat ditambah 7X diperoleh dari 2X ditambah 5X dan ditambah 10. Ya. Berikutnya untuk yang ketiga, contoh yang ketiga, 2X ditambah 1 kalikan X dikurangi 2, analog dari contoh yang kedua dan pertama tadi, maka kita dapat mengalihkan 2X kalikan X, ini. Kemudian 2X kalikan min 2 atau negatif 2, ini hasilnya. Kemudian positif 1 atau 1 kalikan X, ini. Dan 1 kalikan negatif 2. Maka dapat disederhanakan menjadi 2X kalikan X adalah 2X kuadrat. 2X kali negatif 2 adalah negatif 4X. 1 kalikan X adalah X. Dan 1 kali negatif 2 adalah negatif 2.
Dari bentuk ini dapat disederhanakan menjadi 2x kuadrat ditambah negatif 4, ini 1, berarti hasilnya adalah negatif 3x dan ditambah negatif 2. Itu tentang perkalian bentuk aljabar yang sudah kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya kita coba mengamati, di sini ada sebuah gambar, yaitu ada gambar sebuah tangga yang disandarkan pada sebuah tembok. Nah, dengan ukuran di sini jarak antara pangkal dari tangga ke tembok itu adalah x cm, kemudian tinggi temboknya sendiri adalah x ditambah 3 cm, dan tangga sendiri panjangnya adalah x ditambah 6 cm. Masing-masing berada atau dalam bentuk aljabar, ya. Nah, dari penjelasan ini, dari ilustrasi gambar ini, maka yang ditanyakan adalah berapa sih panjang dari tangga tersebut. Nah, untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini, tentunya kita nanti membutuhkan konsep terkait dengan persamaan kuadrat. Nah, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan syarat bahwa A ini tidak boleh sama dengan 0, kemudian A, B, dan C sendiri adalah anggota dari bilangan rasional. Contoh dari persamaan kuadrat yang pertama, X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Ini adalah bentuk kuadrat. Kalau kalian perhatikan pada bentuk umumnya sama di sini, berarti ada A, ada unsur B-nya, dan ada unsur C-nya. Kemudian untuk contoh yang kedua, X kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. Di sini yang tidak ada adalah unsur B-nya. Yang ketiga, X kuadrat dikurangi 6X sama dengan 0. Di sini ada A, yaitu 1, kemudian ada B, dan juga ada C-nya. Contoh yang keempat, 3x kuadrat dikurangi 7x ditambah 5 sama dengan 0. Ini adalah beberapa contoh bentuk dari persamaan kuadrat. Berikutnya, bagaimana caranya menentukan akar persamaan dari sebuah kuadrat atau akar persamaan kuadrat? Nanti yang akan kita bahas yaitu ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu dengan memfaktorkan, cara yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna, dan cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan rumus kuadratik. Pada kesempatan ini nanti yang akan kita bahas adalah cara yang pertama terlebih dahulu. Sementara untuk cara yang kedua dan ketiga akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Kita mulai untuk yang pertama yaitu dengan cara memfaktorkan. Bu Yuni ambilkan sebuah contoh di sini. Diminta menentukan akar dari persamaan kuadrat yaitu x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan ini dengan cara memfaktorkan, kalian perhatikan dulu yaitu dengan perkalian antara A dengan C, ya. A di sini adalah angka yang ada di depan x kuadrat di sini, ini A, hanya berarti sama dengan 1. Kemudian B, ini yang berada di depannya X, berarti B-nya adalah negatif 1. Sementara C-nya di sini adalah negatif 6. Kita kalikan dulu antara A dengan C. A-nya 1, C-nya negatif 6, maka kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 6. Kalau sudah ketemu hasil perkaliannya, kemudian kita cari faktor-faktornya. Faktor yang pertama adalah, karena di sini negatif 6, faktornya adalah negatif 1 dan 6, atau 1 dan negatif 6. Faktor yang selainnya atau yang lain adalah negatif 2 dan 3, atau 2 dan negatif 3. Dari faktor-faktor yang ada ini nanti, kalian pilih sedemikian hingga kalau kalian tambahkan nanti hasilnya adalah sama dengan B. B-nya di sini negatif 1. Kemudian kalau dikalikan nanti hasilnya adalah C. C-nya di sini negatif 6. Dari keempat faktor yang ada, maka yang memenuhi adalah yang 2 kali negatif 3. Mengapa? Kalau ini kita tambahkan 2 tambah negatif 3, hasilnya adalah negatif 1. Berarti sama dengan B, ini negatif 1. Kemudian kalau kita kalikan
2 kali negatif 6 hasilnya, 2 kali negatif 3 hasilnya adalah negatif 6. Berarti C, di sini C-nya negatif 6. Berarti faktor-faktor yang ada ini yang kita pilih adalah 2 dan negatif 3. Selanjutnya, hasil atau faktor yang sudah kita pilih ini kita letakkan di dalam bentuk ini. Kita buatkan dulu kurungnya, ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, yang depan kalau di sini A sama dengan 1, maka di sini X yang ada di sini kita tuliskan di sini E, maka yang di sini juga dituliskan X. Selanjutnya, tadi angka atau faktor yang kita pilih kita masukkan. Di sini 2 dan negatif 3 kita masukkan di sini. Bisa 2-nya yang di depan, negatif 3 yang di belakang, atau sebaliknya. Negatif 3-nya yang di depan, 2-nya yang di belakang. Ini kebetulan Bu Yuni membuatnya yang negatif 3 yang di depan. Jadi negatif 3, kemudian yang ini positif 2. Nah, setelah itu di sini akan kita dapatkan yaitu X dikurangi 3 sama dengan 0 atau X ditambah 2 sama dengan 0. Selanjutnya X sama dengan ini 0-nya tetap, negatif 3 pindah jadi berubah menjadi positif sehingga X1-nya adalah positif 3. Sementara X2-nya di sini X tambah 2 sama dengan 0, maka X2-nya adalah 0, ini pindah jadi negatif, berarti 0 dikurangi 2, hasilnya adalah negatif 2. Nah, dengan demikian, maka akar-akar dari X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 sama dengan 0 adalah 3 dan negatif 2. Kita ambil contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ini apabila, nah kalian bisa perhatikan, X kuadrat ditambah 8X ditambah 7 sama dengan 0. Cara yang pertama atau langkah pertama yang kita lakukan, kita cari nilai A-nya dulu. A-nya di sini di depan X kuadrat berarti A-nya adalah 1. Sementara B-nya di depan X di sini B-nya adalah 8 dan C-nya adalah 7. Setelah itu kita kalikan A dengan C, berarti 1 kalikan 7, hasilnya adalah 7. Setelah kita dapatkan angka ini, selanjutnya kita cari faktornya. Faktor dari 7, yaitu 1 dan 7. Nah, karena hanya ada satu faktornya, berarti ini faktor atau angka-angka yang kita ambil, kita pilih. Positif 1 dengan positif 7 kita masukkan seperti biasa, kita buatkan tempatnya dulu, kurungnya di sini, nih ada 2. Kemudian ini positif 1, kita masukkan di sini positif 1. Kemudian 7 di sini juga positif, kita masukkan positif 7. Sehingga didapatkan X ditambah 1 sama dengan 0 atau X ditambah 7 sama dengan 0. Dari hasil ini kita dapatkan X1-nya adalah 0 dikurangi 1, hasilnya negatif 1. Kemudian yang X plus 7 sama dengan 0 didapatkan 0 dikurangi 7, hasilnya adalah negatif 7. Sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 8X ditambah 7 sama dengan 0 adalah X1-nya sama dengan negatif 1 dan X2-nya sama dengan negatif 7. Contoh yang ketiga, ini apabila nilai A-nya lebih dari 1. Di sini Bu Yuni memberikan contoh, yaitu 2X kuadrat ditambah 5X dikurangi 3 sama dengan 0. Sama seperti yang pertama tadi dan yang kedua, kita cari nilai A, B, dan C-nya dulu. A-nya adalah 2, B-nya adalah positif 5, C-nya adalah negatif 3. Langkah selanjutnya, di sini kita kalikan antara A dengan C. A-nya 2, C-nya negatif 3, kita kalikan hasilnya adalah negatif 6. Kemudian negatif 6 ini kita ambil faktor-faktornya. Di sini ada 4 buah faktor. Kemudian nanti kita akan memilih mana yang memenuhi. Dengan catatan tadi, kalau ditambahkan nanti hasilnya adalah sama dengan B. B-nya di sini 5. Maka ini kalau kita tambahkan hasilnya 5. Kemudian kalau kita kalikan nanti hasilnya adalah negatif 6. Di sini hasil kalinya tadi adalah negatif 6. Jadi ini hasil kalinya juga negatif 6. Bedanya kalau tadi untuk A sama dengan 1, di sini kita tuliskan X, di sini juga X.
Tetapi kalau A-nya lebih dari 1, kalian perhatikan di sini A-nya adalah 2, maka yang kita tuliskan di sini adalah 2X. Di sini juga 2X. Tetapi jangan lupa nanti kemudian kita bagi dengan yaitu 2. 2 ini diambilkan dari mana? Yaitu angka yang ada di sini. Ya. Nah, kalau sudah faktor yang tadi kita pilih, kita masukkan. Di sini negatif 1 kita masukkan di sini. Kemudian positif 6 kita masukkan di sini. Selanjutnya, dari dua bentuk faktor ini, di sini ada 2X dikurangi 1, ini 2X ditambah 6. Kita lihat, antara 2X dengan 1, ini FPB-nya adalah 1, ya, sehingga dengan bilangan itu sendiri. Sehingga ini kita biarkan. Kemudian 2X dengan 6, ini memiliki FPB yaitu 2. Maka untuk yang 2X dengan 6 ini kita uraikan lagi menjadi yang 2X dikurangi 1 tetap, yang ini kita urai 2 keluar, kemudian yang 2X tinggal X. Diperoleh dari mana? Yaitu 2X dibagi 2, hasilnya X. Selanjutnya 6 dibagi 2, hasilnya 3. Dan ini masih tetap dibagi 2. Selanjutnya, karena ini ada 3 buah faktor, faktor yang pertama adalah 2X min 1, faktor yang kedua adalah 2, faktor yang ketiga adalah X plus 3. Dapat kita sederhanakan, ini masing-masing kita bagi dibagi 2 maksud saya, sehingga ini dengan ini dapat disederhanakan. Maka didapat 2X dikurangi 1 sama dengan 0, atau X plus 3 sama dengan 0. Di sini diperoleh 2X sama dengan 0 dikurangi 1 pindah rubah jadi positif 1, sehingga 2X sama dengan 1. Maka X-nya sama dengan 1/2. Selanjutnya yang X plus 3 sama dengan 0, maka didapat X2 sama dengan 0 dikurangi 3. Maka X2-nya adalah negatif 3. Sehingga hasil akhirnya akar-akar dari persamaan kuadrat 2X kuadrat ditambah 5X dikurangi 3 adalah X1-nya adalah 1/2 atau setengah dan X2-nya adalah negatif 3. Ya. Contoh yang keempat, kalian bisa perhatikan di sini adalah bentuk kuadrat, persamaan kuadrat, tetapi tidak lengkap karena nilai C-nya di sini tidak ada, hanya ada nilai konstantannya di sini 0. Maka untuk menyelesaikannya, kalau bentuknya seperti ini, kita ambil FPB dari 2X kuadrat dengan negatif 6X. FPB-nya adalah 2X. Kalau FPB-nya sudah ketemu, kita keluarkan FPB-nya, maka yang ini di dalam kurung 2X kuadrat dibagi 2X, hasilnya adalah X. Kemudian negatif 6X dibagi 2X, hasilnya adalah 3. Sehingga kita dapatkan yaitu 2X sama dengan 0 atau 2X ini sama dengan 0 atau X dikurangi 3 sama dengan 0. Maka X1-nya adalah 0/2 atau 0 dan X2-nya adalah 0 ditambah 3 atau 3. Dari sini didapat akar-akar dari persamaan kuadrat 2X kuadrat dikurangi 6X sama dengan 0 adalah X1-nya sama dengan 0 dan X2-nya adalah 3. Contoh yang kelima, X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Untuk bentuk persamaan kuadrat yang seperti ini, kalian ingat bahwa X kuadrat dikurangi Y kuadrat itu sama dengan X dikurangi Y kalikan X ditambah Y. Maka bentuk X kuadrat dikurangi 9 ini, caranya angka ini kita nyatakan dalam bentuk kuadrat. Nah, 9 itu adalah 3 kuadrat, maka ini dapat diganti menjadi X kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 0. Kemudian kalau bentuknya sudah seperti ini, kita ingat bentuk atau rumus dari X kuadrat dikurangi Y kuadrat ini. Maka didapat ini X min Y berarti X dikurangi Y-nya adalah 3. Kali X ditambah 3 sama dengan 0. Maka diperoleh X dikurangi 3 sama dengan 0 atau X ditambah 3 sama dengan 0. X1-nya sama dengan 3 atau X2 sama dengan negatif 3. Jadi akarnya adalah 3 dan negatif 3.
Anak-anakku, demikian tadi penjelasan terkait dengan persamaan kuadrat, bagaimana cara mencari akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Demikian tadi penjelasan terkait dengan materi persamaan kuadrat bagian pertama. Mudah-mudahan apa yang Bu Yuni sampaikan tadi bisa membantu kalian di dalam memahami materi tentang persamaan kuadrat tersebut. Dan selamat berjumpa di materi persamaan kuadrat bagian kedua. Selamat belajar.